Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas ST25, kelompok responsi 2, kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perbandingan pertumbuhan bibit tanaman bayam dengan media tanam tanah tanpa pupuk, campuran tanah dengan pupuk kandang, dan campuran tanah dengan pupuk sekam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Fitriansyah, lalu ada Satria Adam, Nindi Meirista Sekar, Cindy Kusuma Dewi, Dea Novia Marzuki, dan Maulana Zaki. Latar belakang, yang pertama, bayam merupakan salah satu bahan pangan jenis sayur-sayuran yang banyak diproduksi di Indonesia. Namun, dibandingkan dengan jenis sayuran lain, produksi bayam di Indonesia tidak sebesar dengan beberapa jenis sayuran lain. Yang kedua, untuk meningkatkan produksi bayam di Indonesia, perlu adanya upaya yang efektif dan kontinu. Salah satunya ialah pemberian pupuk. Yang ketiga, pupuk memiliki banyak jenis. Salah satunya ialah pupuk sekam. Pupuk sekam ialah sebuah media tanam yang mempunyai kemampuan menyerap air yang rendah, namun dengan porositas yang baik. Dan yang terakhir, selain pupuk sekam, ada juga pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari olahan kotoran hewan ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Zat hara yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman campuran pupuk kandang. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman campuran pupuk sekam. Dan yang terakhir, bagaimana pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman tanah tanpa pupuk. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. 30 November 2020 sampai 21 Desember 2020 di wilayah Tangerang, Banten, dan Cilacap, Jawa Tengah. Yang ketiga, rancangan percobaan penelitian, rancangan acak lengkap, dengan 2 perlakuan dan 1 kali ulangan yang terdiri dari P0, tanah tanpa pupuk, P1, pupuk kandang, dan P2, sekam bakar. Yang keempat, prosedur penelitian, pemilihan biji, pengolahan media, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemupukan. Yang terakhir, teknik pengumpulan data, parameter pertumbuhan, tinggi tanaman dan lebar daun, dan produksi jumlah daun. Pada hasil penelitian yang telah kami lakukan, kita dapat melihat pertumbuhan yang tanaman yang dihasilkan yaitu variabel P1, baru muncul pertumbuhan pada hari keempat. Sedangkan P0 dan P2 muncul pertumbuhan sejak hari kedua. Selain itu, P1 berhenti tumbuh pada hari ke-8 dengan tinggi 2,6 cm. Sedangkan P0 berhenti tumbuh pada hari ke-12 dengan tinggi 8 cm. Dan P2 masih dapat tumbuh hingga hari ke-13 dengan tinggi 9 cm. Selain tinggi tanaman, pada lebar dan jumlah daun yang dihasilkan yaitu P0 memiliki lebar daun 1 cm setiap helainya dan jumlah daun antara 2 sampai 4 helai. P1 memiliki lebar daun 0,3 cm setiap helainya dan jumlah daun 2 helai saja. P2 memiliki lebar daun 1,2 cm setiap helainya dan jumlah daun 2 sampai 4 helai. Mengapa pertumbuhan bayam pada media tanam pupuk kandang berhenti? Menurut beberapa sumber yang telah kami baca, ada beberapa faktor yang membuat tanaman berhenti dalam pertumbuhannya. Yang pertama adalah media tanam yang dipilih kurang cocok untuk tanaman tersebut. Selanjutnya, juga dapat disebabkan dari kesalahan manusia seperti wadah yang disediakan terlalu kecil, posisi dalam menabur benih salah, dan penaburan benih terlalu banyak. 2. Mengapa tanah tanpa pupuk apapun dapat tumbuh lebih baik dari pupuk kandang? Seperti yang diketahui, bahwa salah satu komponen terpenting dalam hal pertumbuhan tanaman ialah media tanam. Media tanam harus mencukupi zat hara yang dibutuhkan tanaman. Untuk menjawab pertanyaan di atas, hampir sama dengan pertanyaan pertama, bahwa media tanaman dan media tanam harus cocok satu sama lain dan zat hara yang dihasilkan haruslah cukup dengan yang dibutuhkan tanaman, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. 3. Hal apa yang membuat pupuk abu sekam lebih baik dari media tanam lain? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, percobaan menggunakan abu sekam mencapai pertumbuhan yang paling optimum. Hal ini disebabkan karena abu sekam berfungsi sebagai pengikat unsur hara dalam tanah, memperbaiki tingkat keasaman tanah,
serta memiliki kandungan fosfat yang dapat memperkuat tanaman dan mendorong perkembangan sel-sel tanaman. Selain itu, hal yang paling mendasari hal ini dapat terjadi adalah pada proses penanaman menggunakan media pupuk kandang dilakukan di tempat yang berbeda dengan dua percobaan lainnya, di mana setiap daerah memiliki karakteristik dan kandungan nutrisi tanah yang berbeda-beda. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman campuran pupuk kandang kurang bagus karena kandungan zat hara pada media tanam kurang cocok. 2. Pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman campuran pupuk sekam paling bagus di antara dua media tanam lainnya karena media tanam dan tanaman cocok. 3. Pertumbuhan tanaman bayam pada media tanaman tanah tanpa pupuk cukup bagus, namun tidak sebaik dengan media tanam pupuk abu sekam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.